sebelum kedatangan Tuhan akan ada peristiwa besar, yaitu Antikristus menyatakan diri. Nah, di situ dikatakan, larilah, tinggalkan akan Yerusalem. Yudea harus kamu tinggalkan gitu, untuk menyelamatkan diri. Jadi penyelamatan diri sudah terjadi tahun 70 pada waktu itu. Orang-orang Kristen yang ngerti kebenaran firman ini, mereka meninggalkan akan Yerusalem. Shalom saudaraku. Saudara, dalam beberapa hari ini saya menerima akan kiriman video dari teman-teman yang ada di channel YouTube tertentu yang membahas tentang eksodusnya orang-orang Kristen dari kota Yerusalem hari-hari ini. Dan itu dikaitkan dengan penggenapan Matius 24 ayat 15 dan 16. Nanti kita akan lihat ke sana, saudara. Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan tentang data bahwa komposisi dari agama-agama penduduk Yerusalem itu seperti apa. Menurut Biro Pusat Statistik Israel 2021, orang Yahudi atau agama Yahudi yang ada di Yerusalem jumlahnya kurang lebih 536.000. Sedangkan Islam yang merupakan agama nomor 2 terbanyak di Yerusalem itu 319.800. Jadi ada 319.800 jiwa. Sedangkan Kristen itu minoritas, saudaraku, di Yerusalem. Itu ada 15.800 orang, atau kalau dipersentasekan dari seluruh penduduk Yerusalem, itu kurang lebih 1,8% saja. Jadi minoritas. Nah, kemudian ditanyakan, yang menjadi pertanyaan dari banyak orang adalah, benarkah banyak orang Kristen yang meninggalkan Yerusalem hari-hari ini karena sebab-sebab tertentu? Yang kemudian dikatakan sebab-sebabnya itu yang beredar ya di YouTube yang tadi saya terima, saya coba dengarkan, itu adanya fenomena-fenomena ganjil yang terjadi di kota Yerusalem. Nah, ini saya sebutkan beberapa saja, saudara. Yaitu adanya cahaya yang misterius, yang muncul sebagai tanda yang ajaib, yang misterius di atas Temple Mount. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terdengar akan suara-suara seperti ratapan orang yang menangis di bawah batu-batu tembok barat. Saudara yang pernah ke sana tahu ya, tembok barat atau tembok ratapan itu, katanya di situ ada suara yang dalam dan seperti orang yang meratap begitu dari dalam. Dan itu katanya hari-hari ini sering terdengar. Kemudian juga mimpi-mimpi yang diterima oleh orang-orang Kristen tertentu, dan mereka itu secara kolektif mendapatkan mimpi-mimpi atau penglihatan. Ini orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem yang menyuruh mereka untuk meninggalkan kota Yerusalem sesegera mungkin. Dan semuanya itu menyebabkan eksodusnya orang-orang Kristen dari Yerusalem yang dikaitkan dengan Matius 24 ayat 15 dan 16. Saya akan bacakan, saudaraku. Matius 24 ayat 15 bunyinya, jadi, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya, maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Jadi betul-betul harus bersegera. Bahkan barang-barang harus ditinggalkan begitu ya.
Ya, kemudian dan orang yang sedang di ladang janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya dari ladang, langsung berangkatlah, begitu ya, dan seterusnya. Nah, eksodus dari beberapa orang-orang Kristen yang tinggal di Yerusalem yang katanya hari-hari ini terjadi, itu memang sesuatu yang perlu dikonfirmasi, saudara. Sejauh ini saya belum mendapatkan konfirmasi berapa jumlah dari orang Kristen yang eksodus, yang meninggalkan kota Yerusalem, dan yang menyebabkan mereka pergi apakah betul seperti poin-poin yang tadi sudah saya sebutkan, saudara. Nah, ini perlu dikonfirmasi. Siapa yang mengkonfirmasi ya, saya menantikan kalau ada laporan dari jurnalistik Kristen, tapi yang benar ya, jadi bukan yang misalnya ada 3 keluarga yang berkata kami dapat mimpi, kemudian mereka pergi bersama, ya itu saya kira bukan eksodus rame-rame, saudara, ya. Tapi itu adalah ya ada secara khusus ada orang-orang yang mendapatkan perintah dari Tuhan untuk pergi, tapi bukan secara rame-rame. Dan apakah itu penggenapan dari Matius 24 ayat 15 dan seterusnya, ya saya kira kita perlu mendalami dengan lebih teliti. Nah, saudaraku, saya coba cari data tentang menyusutnya orang Kristen di Yerusalem, itu ternyata sudah terjadi selama beberapa dekade. Ya, puluhan tahun ya, 1 dekade itu kan 10 tahun, jadi selama beberapa puluh tahun itu sudah terjadi. Karena apa? Ya dikatakan bahwa pertama adalah, ini saya catat datanya saudaraku ya, jumlah populasi yang menyusut, populasi Kristen yang menyusut di kota tersebut. 1, ketidakstabilan politik dan adanya konflik. Jadi konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina telah menciptakan lingkungan hidup yang kurang kondusif ya, tidak stabil. Sehingga banyak orang Kristen, terutama ya orang Kristen sana kebanyakan kan dari etnis Arab Palestina, itu memilih untuk bermigrasi ke tempat yang lebih aman dan lebih stabil untuk mereka hidup, yaitu Eropa, Amerika Serikat maksudnya, atau Australia, saudaraku. Itu yang terjadi, ketidakstabilan politik. Kemudian yang kedua adalah kesulitan ekonomi, ya, mereka lapangan kerja yang terbatas, kemudian kesulitan untuk mencari nafkah dan sebagainya. Kemudian 3, diskriminasi dan tekanan sosial. Saudara harus tahu bahwa komunitas Kristen di Yerusalem itu menghadapi tekanan baik dari kelompok mayoritas Yahudi. Jadi saudara jangan pikir bahwa orang Kristen di sana itu dimanjakan oleh orang Yahudi. Enggak, mereka mengalami diskriminasi, saudaraku ya. Dari Muslim juga, saudara. Jadi orang Kristen di Yerusalem ini susah ya. Dari Muslim mereka juga menghadapi tekanan karena lebih banyak jumlahnya. Dari Yahudi juga ditekan, saudaraku. Ya, ini hubungan itu meskipun mereka mencoba mengembangkan akan satu kehidupan keberagaman yang damai, tapi kenyataannya diskriminasi tetap ada di dalam pekerjaan maupun dalam perumahan. Ya, jadi kalau orang Kristen mau bekerja, bosnya orang Islam bagaimana, begitu ya. Orang Kristen mau bekerja, bosnya orang Yahudi bagaimana. Nah, itulah yang menjadi masalah dalam masalah diskriminasi dan tekanan sosial yang menyangkut soal ekonomi. Kemudian yang keempat, adanya peningkatan pemukiman Yahudi. Nah, ini bukan saja menekan umat Islam, tapi umat Kristen yang notabene kebanyakan mereka adalah orang-orang Arab Palestina, itu ya diperlakukan sama ya. Jadi komunitas pemukiman Yahudi itu semakin berkembang, saudaraku ya. Ini menyebabkan beberapa keluarga Kristen terpaksa pindah, sehingga dengan demikian selama beberapa dekade, jadi bukan hanya hari-hari ini, saudaraku, tapi itu sudah berlangsung berpuluh tahun, itu terjadi penyusutan
akan populasi Kristen di Yerusalem. Ya, jadi orang-orang Kristen di Yerusalem makin hari makin sedikit. Saudara, itulah yang terjadi di Yerusalem. Tadi saya katakan ini perlu adanya laporan jurnalistik yang independen, yang jujur dan benar gitu ya. Jadi kita tunggu saja supaya itu ada data yang bisa dipercaya. Nah, kemudian saya ingin masuk ke ini, kaitannya dengan Matius 24 ayat 15 dan 16 tadi. Saudaraku, Matius 24 ayat 15 itu memang sesuatu yang pernah terjadi pada zaman Antiochus IV Epiphanes, tapi oleh Tuhan Yesus dinubuatkan bahwa itu akan terjadi. Dan tentunya puncaknya itu adalah antikristus yang akan tampil dan menyatakan diri di bait suci, ya, di tempat suci. Dan itulah yang dikatakan, jadi apabila kamu melihat pembinasa kecil, abomination of desolation, yaitu pembinasa kekejian yang menghancurkan gitu ya, yang membinasakan, berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan Nabi Daniel. Ya, saudara, ini pernah terjadi, tapi juga sudah terjadi di ketika tempat suci atau bait Allah itu, bait suci, Beit Hamikdas itu diruntuhkan ya oleh tentara Romawi tahun 70 Masehi. Itu pada waktu itu orang-orang Kristen melarikan diri benar-benar seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan ini. Tapi apakah itu menggenapi akan antikristus yang nanti akan tampil di akhir zaman? Belum, saudaraku. Nanti akan terulang lagi, dan kita sudah berulang-ulang membahas 2 Tesalonika 2 ayat 3. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu, hari tergabungnya kita dengan Tuhan Yesus atau hari pengangkatan, haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka, yaitu antikristus, yang harus binasa, yang memang akan dibinasakan oleh Tuhan. Ayat 4 dijelaskan, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Ya, dia antikristus. Bahkan ia duduk di bait Allah, tadi berdiri, sekarang duduk. Jadi dia pernah berdiri dan kemudian juga duduk, dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Ini yang Tuhan nubuatkan. Sampaikan di dalam Matius 24 ayat 15. Sebelum kedatangan Tuhan akan ada peristiwa besar, yaitu antikristus menyatakan diri. Nah, di situ dikatakan, larilah, tinggalkan akan Yerusalem. Yudea harus kamu tinggalkan gitu, untuk menyelamatkan diri. Jadi penyelamatan diri sudah terjadi tahun 70 pada waktu itu. Orang-orang Kristen yang ngerti kebenaran firman ini, mereka meninggalkan akan Yerusalem. Sementara orang-orang yang tidak percaya pada perkataan Tuhan Yesus, mereka binasa, saudaraku ya, karena Yerusalem dikepung, bait Allah dihancurkan tahun 70 oleh Jenderal Titus dan pasukannya. Jadi seperti itu, saudaraku. Jadi kalau ditanya apakah kalau benar ada eksodus orang-orang Kristen hari-hari ini seperti yang dikatakan oleh video tersebut, ya kita perlu pertama mencari akan sumber berita itu benar atau enggak, ya. Betul-betulkah ada eksodus? Kalau memang betul, berarti kita juga perlu menilai dengan cara yang lain. Tapi kalau tidak ada data dan mungkin hanya beberapa keluarga yang kemudian pergi, mereka berkata kami dapat penglihatan, kami dapat mimpi, tapi hanya beberapa keluarga yang kemudian pergi, tentunya ini pengujiannya beda begitu ya. Nah, berikutnya kemudian apakah itu terkait dengan Matius 24 ayat 15-16? Saya kira belum ya, saudaraku ya, belum. Tapi bagaimanapun juga kita semua tahu bahwa peristiwa-peristiwa yang saat ini terjadi di tanah perjanjian
khususnya di kota Yerusalem, itu memang kita harus amati. Karena ayat-ayat yang berbicara tentang Yerusalem akan dikepung, siapapun yang ngurusi Yerusalem mereka akan terluka parah, begitu, yang mengangkat seperti batu yang kalau diangkat mereka yang akan terluka parah. Jadi memang Yerusalem ini ada di dalam firman Tuhan terus menerus. Nah, kita percaya saudaraku bahwa Yerusalem merupakan tanda, dan lebih spesifik lagi satu tanda, yaitu bait suci. Bait Allah harus berdiri terlebih dahulu. Karena itu adalah jalan di mana antikristus akan tampil. Pembinasa kecil itu akan berdiri di tempat kudus. Itu baru tergenapi. Tapi sebelum itu saya kira Tuhan bisa kasih tahu akan orang-orang percaya yang ada di sana untuk menyingkir. Nah, mungkin itu yang dimaksudkan. Jadi kita menanggapi akan berita apapun dengan cerdas dan dengan data dan juga dengan seimbang. Tuhan Yesus memberkati.